Bermula dari sebuah kecamatan di Kabupaten Bogor. Sejarah Kota Depok terkait dengan aktivitas keagamaan dan perdagangan. Asal-usul nama Depok. Nama Depok berasal dari singkatan, De Eerste Protestantse Organisatie van Christenen, yang berarti Jemaat Kristen yang pertama. Nama Depok juga terkait dengan kisah Prabu Siliwangi yang singgah di kawasan Beji, saat duduk santai atau ngedeprok di Sungai Ciliwung. Sejarah perkembangan Depok. Pada akhir abad ke-17, Cornelis Castelein membeli wilayah Depok dan mengembangkannya menjadi perkebunan. Pada tahun 1976, perum-perumnas dan pengembang lainnya mulai membangun perumahan di Depok. Pada tahun 1981, pemerintah membentuk Kota Administratif Depok. Pada tahun 1999, Depok diresmikan sebagai Kota Madya Daerah TK2 Depok berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999. Peninggalan sejarah Depok. Banyak gereja dan sekolah Kristen di Depok Lama, yang menunjukkan pengaruh besar Cornelis Castelein dalam pengembangan wilayah ini. Masih berdiri bangunan-bangunan tua seperti gereja, pemakaman, kantor peninggalan Belanda era Cornelis Castelein. Sejarah Kota Depok pada masa kerajaan berkaitan dengan Kerajaan Pajajaran dan Kerajaan Banten. Dalam sejarah Kerajaan Pajajaran, istilah Depok berasal dari kata deprok yang berarti duduk santai dalam bahasa Melayu. Istilah ini muncul dari kisah perjalanan Prabu Siliwangi yang singgah di kawasan Beji, Depok. Daerah Depok merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Pajajaran. Masyarakat di daerah ini bermata pencaharian utama sebagai petani. Pada masa itu Kerajaan Banten Sultan Ageng Tirtayasa dan Pangeran Purba dari Kesultanan Banten pernah melakukan perjalanan ke Cirebon melalui kawasan Depok. Pengikut Pangeran Purba, Mbah Raden Wujud tidak melanjutkan perjalanan ke Cirebon, melainkan menetap dan mendirikan padepokan untuk menyebarkan agama Islam. Padepokan ini yang kemudian berkembang menjadi sebuah perkampungan oleh Kesultanan Banten disebut Depok atau Padepokan. Lalu, pejabat VOC Cornelis Castelein membeli lahan di wilayah Mampang dan Depok Lama yang dipergunakan untuk perkebunan pada tahun 1696 silam. Cornelis juga menyebarluaskan agama Kristen kepada para pekerjanya, lewat sebuah padepokan Kristiani. Saat penyebaran agama Kristen, Cornelis menyebutkan daerah penyebarannya pakai bahasa Belanda yakni De Eerste Protestantse Organisatie van Christenen, disingkat Depok, yang artinya organisasi Kristen yang pertama. Muncul banyak versi terkait sejarah Depok. Dikutip dari situs pemerintahan Kota Depok, kota ini bermula dari sebuah kecamatan yang berada di lingkungan Kawedanan atau pembantu Bupati, wilayah Parung Kabupaten Bogor. Kemudian di tahun 1976, perumahan mulai dibangun baik oleh perum-perumnas maupun pengembang yang kemudian diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas Indonesia UI, serta meningkatnya perdagangan dan jasa yang semakin pesat sehingga diperlukan kecepatan pelayanan. Perkembangan Depok yang begitu cepat menjadi perhatian bagi pemerintah Orde Baru. Menteri Dalam Negeri kala itu, Amir Mahmud, mulai mengkaji peningkatan status Kecamatan Depok menjadi kota administratif pada tanggal 27 April tahun 1999. Adapun tempat-tempat dan bangunan bersejarah di Depok. Yang pertama ada Jembatan Panus. Jembatan Panus didirikan oleh Insinyur Andre Lawrence pada tahun 1917 silam. Alasan Lawrence didirikannya jembatan ini adalah untuk membantu para pribumi Depok yang pada saat itu kesulitan dalam membawa hasil taninya ke Bogor dan Jakarta. Selain itu pada masa perang, jembatan Panus juga sering digunakan untuk tank dari pasukan Belang. 2. Rumah Tua Pondok Cina. Rumah Tua Pondok Cina adalah salah satu bukti peninggalan keberadaan orang-orang Tionghoa di kawasan yang sekarang disebut Kota Depok. Rumah ini dibangun pada abad ke-19 oleh seorang arsitektur Belanda. Bangunan ini berada di samping Mall Margo City. 3. Rumah Cimanggis. Keberadaan Rumah Cimanggis menjadi saksi bisu adanya praktik kolonisasi yang dilakukan oleh Kongsi Dagang Belanda (VOC). Rumah yang terletak di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok ini merupakan rumah milik Albertus van der Para, yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-29 dan bertugas pada tahun 1761 sampai tahun 1775. Bangunan ini didirikan pada rentang waktu tahun 1771 sampai tahun 1775 sebagai hadiah kepada istri Albertus, yakni Adriana Johanna Bake yang merupakan pemilik dari Pasar Cimanggis dan kini dikenal sebagai Pasar Pal.
Pada tahun 1964, rumah ini dijadikan sebagai bagian dari Kompleks Pemancar Radio Republik Indonesia (RRI). Kemudian era Orde Baru pada tahun 1978 dijadikan sebagai rumah dinas para karyawan RRI. 4. Gereja GPIB Immanuel Depok. Gereja ini berlokasi di Jalan Pemuda, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Bangunan ini didirikan untuk dijadikan sebagai rumah peribadatan bagi para budak yang dimerdekakan oleh Cornelis Castelein. Castelein merupakan sosok tuan tanah yang kiprahnya tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Kota Depok. Hidup sebagai pegawai tinggi VOC telah memberikan beliau hidup berkecukupan di tanah jajahan. Melalui kekayaan yang ia miliki, Castelein membeli lahan untuk mengembangkan sektor agraria di wilayah selatan Batavia. Ia membeli tanah-tanah di kawasan Batavia dan sekitarnya, khususnya wilayah bagian selatan. Di antaranya Sringsing atau Srengseng, Depok, Mampang, dan Karanganyar atau Cinere. 5. Monumen Castelein. Nama Cornelis Castelein berasal dari orang Belanda yang tiba di tanah air Indonesia pada tahun 1674. Kemudian pada tahun 1914, Tugu Cornelis Castelein dibangun sebagai perayaan kematian Castelein yang ke-200 dan bentuk apresiasi masyarakat Depok kepadanya. Akan tetapi, pada tahun 1960-an, monumen Cornelis Castelein dirobohkan. Banyak asumsi soal perusakan tugu ini, ada yang mengatakan karena Castelein anggota VOC sehingga membawa ingatan penjajahan. Meskipun demikian, pada hari kematian Castelein yang ke-300, yakni pada tanggal 28 Juni tahun 2014, Yayasan Lembaga Cornelis Castelein, YLCC, kembali meresmikan monumen Cornelis Castelein. Pembangunan kembali ini dilakukan dengan memenuhi syarat, menghapus prasasti yang berisikan harapan Cornelis yang sudah tidak sesuai dengan kelangsungan masyarakat Depok pada saat ini. Menurutmu apalagi monumen dan bangunan bersejarah di Kota Depok? Silahkan tulis dalam komentar ya guys. Guys, apakah kalian tahu Kota Depok pernah memiliki dan dipimpin oleh Presiden? Kota Depok yang berpisah dari Kabupaten Bogor pada tahun 1999 ini ternyata dulunya sempat memiliki presiden. Ya, Depok pernah menjadi satu negara dengan dipimpin oleh presiden sebagai kepala negaranya. Dirangkum dari berbagai sumber, pada abad ke-17 Cornelis Castelein membeli tanah Depok seluas 12,44 km persegi dengan harga 2,4 juta rupiah. Karena itu tanahnya menjadi berstatus partikelir. Dalam konteks tanah, partikelir merujuk pada tanah yang dimiliki oleh swasta, bukan pemerintah. Tanah partikelir merupakan tanah yang awalnya dimiliki oleh tuan tanah Belanda atau tuan tanah lainnya. Pada abad ke-18, Depok adalah wilayah administratif yang memiliki Gemeente Bestuur atau pemerintah sipil. Castelein menjadi penguasa pertama dan pendiri Depok. Ketika itu, wilayah Depok masih berupa hutan belantara. Dengan bantuan para budaknya yang berada dari berbagai suku daerah, Castelein membabat hutan untuk membuka lahan garapan. Cakupan wilayah Depok sangat luas, mulai dari seluruh kawasan Depok sekarang, hingga Pasar Minggu di Jakarta Selatan. Para penduduk pertama yang mendiami Depok adalah para budak milik Castelein. Hingga akhirnya Depok memiliki presiden pertama pada tahun 1913 dengan nama pemerintahan Het Gemeente Bestuur van Het Particuliere Land Depok. Presidennya dipilih secara demokratis oleh rakyat. Pusat pemerintahannya berada di titik kilometer 0 yang ditandai oleh Tugu Depok. Tak jauh dari situ, berdiri gedung pemerintahan yang kini difungsikan sebagai Rumah Sakit Harapan. Presiden hanya menjabat selama 3 tahun saja. Presiden pertama Depok adalah Gerrit Jonathans yang menjabat pada tahun 1913. Setelah itu terdapat 3 presiden yang memimpin, antara lain Martinus Lawrence yang menjabat pada 1921, Leonardus Leander yang menjabat pada 1930, dan Johannes Macis Jonathans yang menjabat pada 1952. Sangat disayangkan, sama sekali tidak ditemukan catatan terperinci dari masing-masing presiden di masa pemerintahannya. Castelein adalah sosok penganut Katolik yang taat, tidak heran jika ia memiliki sikap yang dermawan pada para budaknya. Sebelum meninggal, tanggal 28 Juni tahun 1714 ia berwasiat kepada seluruh budaknya untuk memberikan mereka lahan, rumah, hewan, dan alat pertanian. Ia juga memberikan kemerdekaan setelah sepeninggalnya. Karena khawatir terjadi perebutan,
ia menunjuk Jarong Van Bali untuk memimpin dan mengatur mereka. Para budak yang telah merdeka tersebut khawatir sepeninggal Jarong Van Bali terjadi perebutan kekuasaan. Akhirnya disepakati untuk menerapkan sistem demokrasi dalam pemilihan pemimpin yang disebut presiden setiap 3 tahun sekali. Tidak ada jabatan wakil presiden. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, presiden akan dibantu oleh sekretaris. Konsep tatanan pemerintah dibuat oleh pengacara Batavia, dijalankan pada 1913. Sebagai catatan tambahan, kebijakan tanah partikelir menimbulkan banyak protes dari rakyat pribumi karena semakin menyengsarakan rakyat desa. Untuk menghapuskan kebijakan ini, pada tahun 1958 diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang penghapusan tanah partikelir. Penghapusan tanah partikelir dilakukan karena konsep kepemilikan tuan tanah dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, HAM. Depok diserahkan kepada pemerintah Indonesia pada tahun 1952 oleh Presiden terakhir, Matis Jonathans melalui Akta Penyerahan Tanah Partikulir. Dalam penjelasan sejarah kota Depok yang kami miliki adalah, Depok tidak pernah dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara, tetapi dipimpin oleh pemimpin komunitas atau Gemeente Bestuur. Penjelasannya sebagai berikut. Istilah presiden dalam konteks Depok merujuk pada pemimpin komunitas, bukan kepala negara. Depok tidak pernah menjadi negara sendiri yang lepas dari pemerintahan Hindia Belanda. Konsep Gemeente muncul pada masa politik etika, sekitar tahun 1901 sampai tahun 1902. Gemeente yang dimaksud bukan kota praja, tetapi desa kecil. Kedaulatan ke dalam dan luar negeri pada saat itu masih dipegang oleh pemerintahan Hindia Belanda. Penjelasan lain Depok tidak pernah menjadi negara adalah Depok merupakan sebuah desa otonom yang diberi status setingkat republik di Hindia Belanda. 1. Depok tidak memenuhi syarat berdirinya sebuah negara, yaitu pemerintahan, tanah, warga, dan kedaulatan. 2. Kedaulatan kota Depok saat itu dipegang oleh Belanda. 3. Depok merupakan tanah partikelir yang dimiliki oleh Cornelis Chastelein, seorang pensiunan perusahaan Hindia Timur Belanda. 4. Pada tanggal 8 April tahun 1949, pemerintah mengeluarkan keputusan pemerintah tentang penghapusan tanah-tanah partikelir dan memberlakukan Undang-Undang Agraria. 5. Dengan keluarnya keputusan tersebut, maka berakhirlah pemerintahan tanah partikelir Depok. Sejak saat itu Depok menjadi tanah negara. Depok dijuluki sebagai negara di dalam negara karena sejarah unik yang melibatkan pembentukan komunitas semi-otonom pada akhir abad ke-17. Semi-otonom adalah istilah yang berarti bertindak atau memiliki tingkat otonomi atau kemandirian sampai batas tertentu. Demikian sedikit sejarah yang saya rangkum dalam berbagai sumber tentang asal mula berdirinya kota Depok tercinta. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kini kota Depok telah berkembang pesat baik dari sisi pembangunan, ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan masyarakatnya. Semoga kota Depok bisa menjadi lebih baik lagi di bawah pimpinan Wali Kota Depok saat ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan mensupport channel ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam sejarah yang saya paparkan karena kurangnya pengetahuan saya. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini ya guys. Salam, cintai sejarah dan tanah airmu.